Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur pada Allah. Alhamdulillah hari ini kita yang ada di sini masih meringankan langkah, diberikan kenikmatan dan rahmat oleh Allah, walaupun di cuaca yang di dalam hujan tadi kita masih bisa berkumpul di malam hari ini mengikuti majelis ta'lim ilmu kita pada setiap malam Kamisnya. Salat berangkat dan salam kita hadiahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulakan majelis kita malam hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kita serahkan kepada Al-Ustaz untuk memberikan materi pada malam hari ini. Kepada Al-Ustaz dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa khususan ila ruhi Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani wa ila arwahi masyayikhina wa ulama'ina wa li asatidatina wa li walidina wa li fahimina lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir pada majelis Ta'lim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, sebagaimana yang terjadwal bahwasanya minggu pertama dan minggu kedua kita membahas kajian tauhid daripada kitab yang sama, yaitu kitab Al-Jawahirus Saniyah yang disusun oleh Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan Sahibul Bait Al-Fadil Al-Ustaz dari Sabtadi Putra beserta keluarga. Semoga senantiasa dalam karunia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan dan hormati para tuan-tuan guru, para ustaz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Walaupun dalam kondisi hujan sehingga jamaah kita jauh kurang daripada biasanya, tapi semangat kita dalam mengaji jangan sampai lebih sedikit daripada jemaahnya yang hadir. Insyaallah hujan tak hujan yang penting mengaji. Baik, sebagaimana tadi saya katakan di awal, pembahasan kita adalah kajian tauhid. Yang punya kitab bisa dibuka di halaman yang pertama dari kitab Al-Jawahirus Saniyah. Jadi kitab Al-Jawahirus Saniyah ini di bagian depannya itu membahas kajian tauhid ya, di depan, kemudian
di bahagian selanjutnya itu baru membahas masalah fikih. Jadi dalam satu kitab ini ada dua pembahasan sekaligus, yaitu pembahasan tauhid dengan pembahasan fikih. Jadi insya Allah jadwal yang sudah terjadwal di minggu pertama, minggu kedua kita membahas kajian tauhid, di minggu ketiga dan minggu keempat kita membahas kajian fikihnya. Silakan dibuka di halaman yang pertama, halaman kedua. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya, yang amat mengasihani bagi segala hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Aku memulai menterjemahkan kitab ini. Alhamdulillahilladzi nataqa biwujudihi jami'ul kainati. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menaik saksi dengan keadaannya sekalian kainat. Kemari aja, yang laki-laki. Nah, ini aja batasnya. Yang laki-laki ini aja batasnya. Kemari. Bunda kemari laki-laki. Nah, batas sutrohnya ini. Boleh masuk ke situ pakai jilbab lagi. Khair. Baik. Jadi yang namanya mengaji itu mesti dimulai dari mukadimah. Ini mukadimah yang kita baca. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillahilladzi nataqa biwujudihi jami'ul kainat. Setiap kitab yang disusun oleh para ulama dalam semua fan ilmu, baik ilmu tauhid, baik ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu alat, nahwu, sharaf, ataupun kitab-kitab yang lainnya dalam bidang-bidang ilmu yang lain, selalu para ulama memulai kitab mereka membukanya dengan bismillah dan hamdalah. Muncul pertanyaan di benak kita, kenapa para ulama setiap kali menyusun kitab selalu memulainya dengan bismillah dan alhamdulillah atau hamdalah? Yang pertama alasannya mengamalkan hadis Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terpotong, maksudnya hilang berkahnya. Jadi kenapa ulama memulai kitab mereka membukanya dengan basmalah? Alasan pertama mengamalkan hadis tadi. Setiap perbuatan baik tidak dimulai dengan dengan basmalah, maka dia hilang barokahnya, terpotong atau hilang berkahnya. Makanya kitab ini pun dimulai dengan bismillah. Kemudian alasan yang kedua, para ulama memulai kitab mereka dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim mencontoh Al-Quran yang mulia. Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dibuka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alasan kedua para ulama menyusun kitab mereka mengawalinya dengan mengucapkan basmalah dan hamdalah karena mencontoh Al-Quran yang mulia. Mushaf, suhuf, ataupun kitab yang Allah turunkan ke langit dunia itu jumlahnya ada 104 kitab.
Yang kita tahu 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Padahal suhuf atau kitab yang Allah turunkan dari langit ke dunia itu jumlahnya ada 104 kitab. 60 kitab Allah turunkan kepada Nabi Sis. 60 kitab. Kemudian 40 kitab Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Ya, jumlahnya jadi 100. Barulah setelah itu Allah turunkan Taurat dengan bahasa Ibrani. Kemudian Allah turunkan Zabur dengan bahasa Kurdi. Kemudian Allah turunkan Injil dengan bahasa Suryani. Dan Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Taurat dengan bahasa Ibrani kepada Nabi Musa. Zabur dengan bahasa Kurdi, ya, dengan bahasa Kurdi. Kepada Nabi apa kitab Zabur diturunkan? Kitab Zabur dengan bahasa Kurdi diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil dengan bahasa Suryani kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quran dengan bahasa Arab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semua kitab-kitab itu yang jumlahnya 104 kitab, 60 kitab kepada Nabi Sis, 40 kitab kepada Nabi Musa sebelum Taurat, 1 kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semuanya itu, kitab-kitab itu dimulai dengan pembukanya adalah basmalah. Semua kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, termasuk 60 suhuf kepada Nabi Sis, Allah turunkan kepada Nabi Sis, semuanya dimulai dengan basmalah. Jadi Taurat pembukanya juga basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Zabur dengan bahasa Kurdi, Allah mulai juga dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Suryani juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian basmalah di dalam kitab-kitab itu apakah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa kitab-kitab itu? Seperti tadi Taurat bahasanya apa? Ibrani, Zabur bahasanya Kurdi, Injil bahasanya Suryani. Apakah basmalah? Tadi kan sudah disampaikan bahwa semua kitab itu dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi permasalahan selanjutnya, basmalahnya dengan bahasa Arabkah atau dengan bahasa masing-masing kitab? Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Sulaiman Al-Bujairami Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Hasyiah Bujairami Al-Khatib. Ya, jadi ada nama kitab Hasyiah Bujairami, yaitu hasyiah dari kitab Al-Iqna karangan Syekh Khatib Asy-Syarbini, yang mana kitab Al-Iqna itu merupakan sarah daripada kitab Matan Ghayatul Takrib yang disusun oleh Al-Imam Abi Suja Al-Asfahani Asy-Syafi'i. Ini ngaji tauhid agak berat sedikit, butuh konsentrasi tingkat dewa, ya, baru bisa paham. Nah, tadi permasalahannya, basmalah di dalam kitab-kitab itu dengan bahasa Arabkah atau dengan bahasa sesuai dengan kitab-kitab masing-masing? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, semua kitab diturunkan dengan bahasa Arab, termasuk Taurat, Zabur, Injil diturunkan dengan bahasa Arab. Semuanya dari Lauhul Mahfuz, awalnya dengan bahasa Arab. Setelah turun ke dunia, baru diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Jadi pendapat yang pertama, semua kitab Taurat, Zabur, Injil dari Lauhul Mahfuz itu turun dengan bahasa Arab.
Setelah turun ke dunia, asal muasalnya bahasa Arab, setelah turun ke dunia, baru diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Taurat dengan bahasa Ibrani, Zabur dengan bahasa Kurdi, Injil dengan bahasa Suryani. Berarti basmalahnya pun asal muasalnya bahasa Arab, kemudian diterjemahkan basmalah itu ke dalam bahasa Ibrani kalau kitab Taurat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, kitab Taurat seumpamanya tetap dengan bahasa Ibrani, dimulai dengan basmalah, yaitu basmalahnya pun bahasa Ibrani. Cemana bahasa Ibrani itu saya tak tahu saya. Pokoknya di kitab itu begitulah keterangannya. Ya, cuma saya pernah lihat kitab Injil asli, ya, milik daripada guru kita, tulisannya petak-petak itu, tulisan orang Yahudi itu. Ya, saya pernah lihat asli. Bacanya pun tak kemana. Guru saya bisa, ya, 7 bahasa beliau bisa. Baik. Nah, itu sebagai penambah wawasan kita terkait tentang basmalah. Jadi kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam itu ada beberapa singkatan. Basmalah disingkat dengan Bismillahirrahmanirrahim, disingkat dengan basmalah. Tidak pakai L, double L-nya tidak double, ya, L-nya tidak double. Basmalah, bukan basmalah. Alhamdulillah disingkat dengan hamdalah. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun disingkat dengan istirja. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim disingkat dengan ta'awuz atau isti'azah. La haula wala quwata illa billah disingkat dengan hauqalah. Ya, dan lain-lain sebagainya. Itu singkatan-singkatan di dalam Islam. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini disingkat dengan basmalah. Nah, ada 2 alasan tadi. Kenapa kitab ini dimulai dengan basmalah? Alasan pertama, mengamalkan hadis Nabi SAW. Yang kedua, mengikuti susunan Al-Quran yang mulia. Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dibuka dengan basmalah dan hamdalah. Jadi mengambil ibrah daripada Al-Quranul Karim, makanya kitab ini dimulai dengan basmalah dan hamdalah. Sayyiduna Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, bila aku ingin menjelaskan makna basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan aku jadikan kitab, maka 80 ekor unta tidak akan mampu memikulnya. Jadi untuk menafsirkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kata Sayyiduna Ali, andai aku tafsirkan, ku jelaskan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, aku jadikan kitab yang berjilid-jilid, 80 ekor unta tak mampu memikulnya. Berarti banyak betul tuh kalau dijadikan kitab untuk menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim saja. Nah, jadi itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan muqaddimah hakiki, yaitu muqaddimah yang tidak didahului oleh muqaddimah yang lain. Kalau alhamdulillah disebut dengan muqaddimah idofi, muqaddimah yang telah ada muqaddimah yang mendahuluinya. Alhamdulillah kan ada muqaddimah sebelumnya, yaitu Bismillah tadi, makanya disebut dengan muqaddimah idofi. Jadi kedua-duanya ini sama-sama muqaddimah. Basmalah disebut muqaddimah hakiki, hamdalah juga disebut dengan muqaddimah, yaitu muqaddimah idofi. Jadi sah-sah saja kalau kita membuka sesuatu acara, kegiatan, kita katakan begini, demi kelancaran acara kita pada malam hari ini, marilah kita mulai dengan mengucapkan alhamdulillah. Boleh. Kenapa? Dia muqaddimah juga. Tapi biasanya kalau untuk buka acara bismillah. Tapi bukan berarti tak boleh dengan alhamdulillah. Alhamdulillah biasanya gimana MC? Dengan berakhirnya tausiah pada malam hari ini kita ucapkan alhamdulillah. Boleh ya dengan apa tadi? Hamdalah. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin
karya daripada Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah, atau yang masyhur dengan nama Al-Imam Al-Ghazali. Siapa yang tak kenal Imam Al-Ghazali dengan kitab yang cukup keramat, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Penyebutan yang betul Ihya Ulumi, bukan Ihya Ulumuddin. Kalau dibaca ulumu, i'rabnya jadi apa? Ya, jadi Ihya Ulumi. Ihya itu di i'rab dengan dhammah karena dia jadi khabar yang mubtada'nya itu mahzuf, ya. Haza ihya'u, haza yang dibuang itu jadi mubtada, ihya'u ihya'u gitu kan. Ihya'u itu jadi khabar, wa huwa mudhaf, ulumi jadi mudhafin ilaihi, wa huwa mudhaf, dini jadi mudhafin ilaihi. Jadi yang benar penyebutannya adalah Ihya Ulumuddin. Ya, jadi jangan disebut lagi Ihya Ulumuddin, walaupun nggak masalah kalau istilah, tapi kalau di-i'rabkan salah. Ya, Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali ada memasukkan sebuah riwayat hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga, Al-Kalamu Qabla Salam, yang artinya berkata-kata itu setelah mengucapkan salam. Artinya kalau kita buka pidato, maukah dia kata sambutan kah, maukah ceramah kah, maukah MC kah, urutan yang benar itu ucapkan salam dulu, basmalah, hamdalah, baru sholawat. Bukan bismillah dulu. Misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak wajib lagi menjawab salamnya. Silakan baca kitab Ihya Ulumuddin, karena ada hadis al-kalamu qabla al-kalam. Jadi tartib yang benar, di sini kita banyak asatidz, nanti kalau buka ceramah dirubah konsepnya. Ya. Nah, urutan yang benar, tartib yang benar, mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, kan gitu kan? Nah, jadi salam dulu baru basmalah. Karena aturannya di dalam hadis seperti itu, al-kalamu qabla as-salamu qabla kalam. Jadi itu keterangannya di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Makanya tuan-tuan guru kita ya rata-rata memulai salam dulu baru baca bismillah. Ya, kita ngaji dulu, kita orang pernah ngaji kepada almarhum Al-Fadil Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Syedid. Salam dulu baru basmalah. Pernah juga ngaji kepada almarhum Kiai Haji Oka Maskud. Salam dulu baru basmalah. Jadi tuan-tuan guru yang udah tidak diragukan lagi keilmuannya, membuka daripada ceramah atau kajian mereka memulainya dengan mengucapkan salam baru dengan basmalah. Itu bisa dibaca di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi nanti kalau ada guru yang basmalah dulu baru mengucapkan salam, jangan diprotes-protes sekali ya. Jaga adab juga kepada guru. Husnuzon kepada guru itu penting. Ya, berbaik sangka kepada guru. Jangan kita anggap nggak tahu Ustaz ini berarti masalah ini. Ya, nah, awak mau mengharap ilmu dia, tapi awak udah husnuzon duluan kepada guru yang mau diambil ilmunya. Nanti ilmunya tidak barokah. Ya. Nah, jadi kalau ikut aturan tartibnya, apa tadi? Ucapkan salam dulu, baru basmalah, baru hamdalah, baru sholawat kepada Nabi. Makanya memulai kitab, kalau menyusun kitab itu tartibnya juga ada. Dimulai kitab itu dengan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian sholawat, baru amma wa ba'du, baru ya udah pengantarlah kenapa kitab itu disusun, kemudian baru isinya. Nah, seperti kitab ini. Jadi ulama di dalam menyusun kitab itu tidak asal-asalan menyusun. Ya, tidak asal-asalan menyusun, pasti ada kaifiat-kaifiatnya. Makanya kitab ini coba dibuka, itu bismillah, kemudian hamdalah. Karena tartibnya seperti itu. Ya, tartibnya. Al-Qur'an tartibnya surah Fatihah, ayat surah yang pertama, surah terakhir adalah surah An-Nas. Itu disebut dengan tartib tauqifiyah. Tartib tauqifiyah itu adalah tartib atau urutan atau susunan
yang mengikut susunan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi bagaimana susunan Al-Quran, surah-surahnya yang ada di Lauhul Mahfuz, begitulah yang ada pada kita. Padahal ayat pertama bukan Al-Fatihah, kan begitu kan? Bukan surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah berada pada urutan yang pertama dan surah An-Nas berada pada urutan yang terakhir daripada mushaf Al-Quran kita? Sebab demikian pula lah tartib atau susunan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Disebut dengan tartib tauqifi atau tartib tauqifiyah. Ya, itu keterangan bisa kita baca seumpama di dalam kitab Al-Itqan. Ya, Al-Itqan karya daripada Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu karangan beliau itu banyak sekali, luar biasa, ulama yang cukup produktif di dalam menyusun kitab. Karena kelahiran beliau itu ayahnya ulama, ya, ayahnya lagi baca kitab mutolaah, istrinya lagi hamil, ibunya Imam Suyuti. Kemudian ayahnya menyuruh ibu Imam Suyuti untuk mengambil sebuah kitab. Ya, ambil dulu deh kitab abang di lemari itu, begitulah misalnya. Nah, begitu terpegang kitab itu, berniatlah ibunya, ya Allah, jadikanlah anak yang ada di kandunganku ini ya menjadi ya mu'allif, penyusun daripada berbagai macam kitab. Dikabulkan Allah doanya. Nah, jadi kalau istri hamil banyak-banyak berdoa yang baik-baik ya. Nah, jangan satu doa aja banyak-banyak. Barangkali nantinya ada satu doa yang diijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian tentang bismillah di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin karya As-Sayyid Bakri Muhammad Salto Ad-Dimyati Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah, tentang tadi kan hadisnya begini, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia terpotong, yaitu hilang berkahnya. Setiap perbuatan baik, kullu amrin zibalin, setiap kullu amrin zibalin, amrin zibalin itu perbuatan yang penting menurut syariat. Perbuatan yang baik menurut syariat, istilahnya itu zibalin dalam hadis tadi. Kullu amrin zibalin. Apa makna zibalin dalam hadis itu? Menurut para ulama, zibalin itu adalah perbuatan yang dianggap penting menurut syariat. Ya, jadi setiap perbuatan yang penting menurut syariat itu disunahkan untuk memulainya dengan basmalah. Tapi tidak semua perbuatan yang penting menurut syariat itu sunnah dimulai dengan bismillah. Seperti zikir mahdho. Zikir mahdho la ilaha illallah tidak disunahkan memulainya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalu zikri fa'lam annahu, tidak disunahkan. Karena dia jenisnya zikir mahdho. Ya, itu keterangan bisa dibaca di dalam kitab semisal kitab Tuhfatul Murid, Syarah Jauharatut Tauhid, karya daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Misri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang menyusun kitab Hasyiah Al-Bajuri dalam bidang fikih. Nah, itu seperti itu, termasuk doa. Ya, di dalam kitab I'anah ini pun dijelaskan permulaan doa itu adabnya. Ini cerita sisi adab. Adab berdoa itu memulainya dengan hamdalah, bukan dengan basmalah. Ini cerita apa nih? Adab, rungokno. Ya, betul, dengarkan betul-betul. Termasuk kemarin saya iseng-iseng baca kitab tafsir Al-Munir, entah kenapa. Ya, terambil saya lah jilid yang pertama dari kitab tafsir Al-Munir, karya daripada Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, atau yang lebih masyhur dengan nama Syekh Wahba Zuhaili, yang kitab fikihnya cukup masyhur, Al-Fiqhul Islam wa Adil Latu. Begitu saya buka, langsung terbuka itu. Ya, aneh, seolah-olah Allah ingin menunjukkan. Terbaca saya ibarat yang maknanya begini. Permulaan doa itu adalah dengan alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita buka berbagai macam kitab-kitab,
almarhum tuan guru kita pernah meneliti setidaknya 20 lebih kitab yang menyebutkan pembuka doa itu adalah alhamdulillah. Itu kalau ditinjau dari sisi adab, ya, adab berdoa itu memulainya dengan alhamdulillah. Makanya ada sebagian tuan guru kita di Medan yang ketika berdoa tidak membaca basmalah, ya, langsung alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ya, hamdan thayyiban dan seterusnya. Tidak baca bismillah. Kenapa? Karena itu adab berdoa. Tapi di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hadis, Syarah Lubabul Hadis, karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang masyhur dengan nama Syekh Nawawi. Jadi ulama yang bernama Nawawi itu dua. Ada yang Imam An-Nawawi, kalau disebut Al-Imam An-Nawawi itu berarti penyusun kitab Majmu' atau kitab Minhajul Talibin. Kalau julukannya Syekh berarti itu yang Banten. Jadi membedakannya bagaimana Ustaz membedakan An-Nawawi yang Ad-Dimashqi yang dari Damaskus Syria, penyusun kitab Majmu' Syarah Muhadzab, dengan ulama An-Nawawi yang dari Banten. Kalau disebut namanya Al-Imam An-Nawawi, itulah Sahibul Majmu'. Kalau disebut Asy-Syaikh Nawawi, itulah yang Al-Bantani Al-Jawi. Itu jadi ada dua orang ulama yang berbeda. Di dalam kitab Tanqihul Qaul tadi ada sebuah hadis, la yaruddu du'a bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak tertolak doa dengan bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang bisa saya ambil, orang yang berdoa memulai dengan hamdalah tanpa basmalah boleh, atau memulainya dengan bismillah, basmalah dan hamdalah juga boleh. Yang belum ketemu dalilnya, berdoa dimulai dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu isti'adzah. Itu belum ketemu dalilnya. Jadi masalah ini jangan diperkeruh. Saya pun mendengar langsung dari almarhum Al-Fadhil Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Syedid. Beliau pernah menjelaskan secara detail, sekalipun saya berdoa tidak dengan basmalah, kata beliau. Beliau doanya kan dengan hamdalah, tidak pakai basmalah. Tapi bukan berarti berdoa dengan basmalah itu tidak boleh. Itu kata beliau. Jadi silakan, mau berdoa dengan basmalah silakan, berdoa dengan hamdalah juga dipersilakan. Ini sempat riuh dulu di Medan. Tahu loh seperti itu ya. Tak ada masalah itu. Nah, di sini barangkali kalau nanti ada yang bawa kasus itu, bilang udah berdoa aja. Mau pakai bismillah silakan. Yang mau tak pakai basmalah juga silakan. Yang penting berdoa. Jangan sampai tak berdoa. Nah, itu penjelasan. Kalau ngaji tauhid serius memang harus. Ya, kalau ngaji fikih bisalah ketawa-ketawa. Makanya ngaji tauhid itu ngantuk. Ini masih mukadimah, belum nanti masuk sifat kudrah, ta'aluk tanjizi hadis, ta'aluk tanjizi qadim. Ya. Sampai misalnya pisau itu memotong. Siapa hakikatnya yang memotong itu? Memotong itu sifat, hal atau amrun iktibari, dan dia apakah talazum kepada benda supaya terbukti dia terpotong. Nah, itu dalam bahasan tauhid sampai seperti itu. Nantilah, pelan-pelan aja. Nah, itu tak 2 tahun lagi baru sampai situ. Ya, karena kan sebulan 2 kali ngaji tauhid. Ya, nah, sebulan. Langkah nih orang yang bisa ngajar tauhid sifat 20 atau aqaidul iman 50 ini sulit di zaman sekarang ini. Orang lebih suka tauhid yang simple, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu bukan tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi saya sampaikan, tauhid ahlus sunnah wal jamaah itu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Jumlahnya 41. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul, 9. 41 tambah 9 jumlahnya 50. Disebut dengan aqaidul iman 50. Atau yang kita apal-apal waktu ibtida'i dulu, wujud, qidam, baqah, kayak gitu.
Nah, itu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau tauhidnya yang aneh itu, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu bukan tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu bukan tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang sulit mengajarkan tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah ini, sulit. Artinya jadilah kamu orang yang langkah-langkah itu. Karena langkah orang sekarang yang bisa mengajarkan tauhid aqaidul iman 50 secara mendetail. Nah, insya Allah nih kita bahaslah, ini pertemuan pertama. Nah, jadi membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya ada 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah. Kapankah membaca basmalah itu dihukumi wajib? Yaitu membaca basmalah ketika sholat di saat membaca Al-Fatihah. Wajib enggak dalam mazhab Syafi'i membaca basmalah ketika baca Fatihah? Makanya kita baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dalam mazhab kita. Jadi ada kalanya membaca basmalah itu hukumnya wajib. Al-wujubu kama fi sholati indina mu'asyiru syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah wajib. Kedua, membaca basmalah hukumnya sunnah. Wajib itu terbagi 2. Fardu ain, fardu kifayah. Wajib aini atau wajib kifayah. Wajib ain atau fardu ain, kewajiban yang dituntut untuk setiap individu, tidak bisa diwakilkan. Seperti sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Wajib. Jenis wajibnya wajib aini, tak boleh diwakilkan. Ustaz Peri, aku lagi malas sholat zuhur nih. Monggo Ustaz, tolong gantikan saya sholat zuhur. Gantikan ceramah bisa Ustaz ya. Kalau gantian sholat zuhur nggak bisa. Kenapa? Setiap individu dikenai taklif hukum wajib sholat, itu namanya fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Kedua namanya fardu kifayah, kewajiban yang bisa diwakilkan. Misalnya 1 orang saja yang melaksanakannya, kewajiban itu sudah gugur untuk yang lain. Misalnya dalam fardu kifayahnya jenazah, dari memandikan, mengkafankan, mensolati, sampai menguburkan, yang melakukan cuma 1 orang aja, maka sudah gugur kewajiban untuk masyarakat dusun 1 ini. Dusun 1 ini benar. Udah lepas, udah gugur. Itu namanya fardu kifayah. Sunnah pun demikian. Ada sunnah aini, ada sunnah kifayah. Sunnah aini, kesunahan yang dituntut bagi setiap individu. Kalau sunnah kifayah, sunnah yang dituntut untuk banyak orang, 1 orang yang melaksanakan, maka tuntutan itu sudah gugur untuk yang lainnya. Maka dalam perkara basmalah ini, ada kalanya disunnahkan membaca basmalah itu sunnahnya sunnah aini, seperti wudhu dan mandi wajib. Artinya disunnahkan ketika berwudhu membaca basmalah. Kemarin fikihnya, kapan tempatnya dibaca basmalah ketika wudhu? Serentak bersamaan dengan membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Jadi kalau dia ketika berwudhu baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, baru dia wudhu, dia tidak dapat kesunahan membaca basmalah. Jadi basmalah itu ketika wudhu disunahkan di saat membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Itu pembahasan kita yang lalu.